Pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali menjadi sorotan setelah gaduh soal pengurangan kuota Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Sejak menjabat pada Oktober 2022 lalu, beberapa kebijakannya sering dianggap kontroversial. Dan berikut ulasan selengkapnya dalam laporan utama Jakarta di Jari Heru Budi. Kabar pencabutan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sempat menghebohkan jagat maya. Ribuan mahasiswa resah lantaran nama mereka tidak lagi tercantum dalam daftar penerima dana bantuan pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta. Program KJMU memang diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Besarannya mulai dari 1,5 juta hingga 9 juta rupiah. Usut punya usut, kegaduhan ini terjadi akibat keterbatasan anggaran sehingga Pemprov DKI Jakarta terpaksa harus memperketat data mahasiswa penerima KJMU. Kalau webnya sering error emang bener, tapi kalau yang desil-desil ini saya nggak tahu sih, karena dulu pendaftaran KJMU tuh patokan datanya tuh DTKS mas, sekarang tapi acuan datanya tuh dari Bapeda, Bapenas, itu tuh jadi banyak banget acuannya, jadi nggak rancu gitu, jadi semuanya diambil gitu, semuanya disaring gitu, jadi datanya nggak tahu nih patokan aslinya yang bener yang mana. Menurut saya efektif tuh emang datanya tuh harusnya diambil dari DTKS aja gitu. Oh, kalau DTKS tuh kita ada namanya desil mas, jadi peraturan baru itu yang kemarin 2 hari lalu tuh bilang kalau yang diutamakan mendapat KJMU itu yang desil 1 sampai desil 4. Ada validasi, kan ada validasi, apa sih dia validasi tuh udah tidak layak. Tidak layak untuk menerima. Iya, jadi waktu kemarin memang sempat ketar-ketir sini harus gimana, apakah bisa mengajukan banding ataupun tidak gitu. Ternyata pas dicari-cari informasi lagi waktu itu emang nggak bisa diubah. Iya, makanya kenapa sempat mahasiswa yang lain tuh ketar-ketir karena tidak bisa diubah DTKS tersebut. Tak mau berlama-lama menjadi polemik, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengundang perwakilan mahasiswa untuk meluruskan kesimpang siuran informasi. Setelah kegaduhan yang terus meluas, Heru memastikan tidak ada nama mahasiswa yang dicoret sebagai pemegang KJMU. Ini kan adik-adik yang kemarin itu ada semester 1, semester 2, semester 3 yang sudah mendapatkan KJMU. Setiap 6 bulan daftar. Nah, ini daftar tetap berjalan dengan baik dan dipastikan sambil jalan mereka mendapatkan KJMU. Pemda DKI nanti akan berproses mengecek apakah mereka layak. Itu mereka sambil kerja, sambil belajar segala macam, silakan aja. Jadi kalau nanti diproses dengan data pajak di sebenarnya ada merah ya, Bapenda. Nah itu kan kita lihat data-datanya yang nggak bisa kita sebutkan di sini, dan disurvei kembali ya kan, dan itu memang dia tidak harus mendapatkan KJMU karena semuanya mampu, maka dia ditampung. Sejak dilantik pada Oktober 2022 lalu, gerak-gerik Heru Budi memang selalu menjadi sorotan dan kerap dibanding-bandingkan dengan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Beberapa kebijakannya bahkan sering dianggap kontroversial. Heru Budi sempat menghapus anggaran jalur sepeda yang sebelumnya dianggarkan sebesar 38 miliar rupiah. Di awal kepemimpinannya, Heru juga menginstruksikan mencabut layanan internet gratis Jak Wi-Fi yang diluncurkan pada 28 Agustus 2020. Usai menuai kritik, Jak Wi-Fi akhirnya kembali diberlakukan, namun mengalami pengurangan titik akses. Heru Budi juga tidak menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan program hunian DP 0 rupiah pada tahun 2023. Kebijakan kontroversial lainnya yang menjadi sindiran kala ia mengganti slogan DKI dari Kota Kolaborasi menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia.
Masalah penanganan banjir di era Heru Budi menjadi sorotan usai puluhan ruas jalan di Jakarta kembali terendam. Anehnya, Heru Budi justru mengklaim mampu tuntaskan proyek Sodetan Ciliwung hanya dalam waktu 2 bulan. Saya melihat memang apa yang dilakukan Pak Gubernur PC ini cukup membuat keresahan di masyarakat karena beberapa kebijakan itu merugikan masyarakat, itu merugikan publik. Padahal kebijakan yang dirancang sebelumnya itu merupakan satu kebijakan yang sifatnya populis, di mana kemudian itu menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas di Jakarta. Akan tetapi ini kelihatannya Pak Gubernur dengan caranya sendiri itu mengubah kebijakan-kebijakan yang sudah berlangsung lama. Harusnya Pak Gubernur ini idealnya harusnya menerapkan kebijakan inkremental. Inkremental itu di mana kebijakan yang baik itu tetap diteruskan. Kemudian kebijakan yang tidak baik itu dievaluasi, tapi evaluasinya itu bukan meniadakan atau membongkar ulang, bukan, tapi lebih kepada penyempurnaan. Persoalan lain yang penanganannya belum tuntas adalah soal konflik warga Kampung Bayam. Rumah susun yang dijanjikan untuk warga sebagai bentuk kompensasi dari pembangunan Jakarta International Stadium hingga kini belum juga mendapatkan izin untuk dihuni. Dan kebijakan yang lain terkait dengan rumah susun Bayam skala itu menurut saya harusnya masyarakatnya itu didata ulang saja seperti apa. Mereka yang tidak memang selama ini sudah menerima betul uang ganti rugi atau memang belum, itu kan juga harus dipetakan, jangan dianggap semuanya sudah menerima, mau nggak mau harus digusur, bisa saja mereka belum menerima kan gitu. Nah ini kan ya harus dipastikan. Nah itu kemudian mereka yang dipindahkan juga dicarikan rusun yang lebih baik, kan bisa dengan fasilitas yang ada. Atau kalau memang Pemprov juga bisa membangun fasilitas yang baru, kan bisa saja rusun yang baik. Misalnya tempat dulu kebakaran Pertamina itu yang di Pelumpang ya, di Pelumpang. Itu kan idealnya kan harusnya direlokasi ke tempat yang lebih baik gitu loh. Jakarta yang menjadi barometer kota di Indonesia memang tidak pernah terlepas dari segala problemanya yang kompleks. Untuk itu dibutuhkan rencana yang terukur, kepemimpinan yang kuat, dan tentunya program-program yang berpihak dan menguntungkan masyarakat banyak.